Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, karena diminta memperkenalkan, saya perkenalkan diri. Nama saya Toto Sugiarto, bekerja sebagai peneliti di PSIK Indonesia dan sebagai dosen. Kemudian saya adalah lulusan dari S3 Filsafat UI, S2-nya di STF Driarkara. Kemudian saya aktif dalam kepemiluan itu sejak belum lama, sejak 2010 kurang lebih, ikut dalam berbagai kegiatan di Bawaslu dan juga di KPU. Nah, terkait dengan relawan pengawas pemilu, saya juga ikut dalam istilahnya mungkin mengawali ya gerakan sukarelawan. Waktu itu ada gerakan sukarelawan pengawas pemilu GSRPP, itu menjelang pemilu tahun 2014 kalau tidak salah ya, saya lupa. Nah, setelah itu memang gerakan sukarelawan terus bergulir di setiap pemilu, dan pada akhirnya kemudian Bawaslu juga membuat sekolah seperti sekarang ini yang saudara-saudara ikuti itu, saudara-saudara ikuti. Nah, tentu saja ini perkembangan yang baik sekali dan harus kita apresiasi bahwa Bawaslu benar-benar memberikan perhatian yang besar sekali kepada kerelawanan dalam pengawas pemilu. Ini amat sangat berharga bagi tentu saja kepengawasan, karena berarti kan kita punya pengawas formal yaitu Bawaslu dan seluruh jajarannya. Kemudian juga bangsa kita memiliki pemantau pemilu. Kita kenal misalnya beberapa pemantau besar seperti KIPP, seperti JPPR, dan banyak lagi lembaga-lembaga pemantau formal yang tentu saja Anda semuanya juga kalau berminat untuk ikut ke dalamnya bisa juga berada di dalamnya. Dan kemudian sekarang ada relawan ya, gerakan sukarelawan, ada sekolah SKPP ya. Saya kira ini langkah yang bisa lebih memajukan lagi kepemiluan kita gitu. Nah, ada peneliti yang mengatakan bahwa pada saat suatu bangsa atau suatu negara sudah melalui 5 atau 6 pemilu, maka tentu saja bangsa tersebut sudah berpotensi untuk menjadi bangsa yang mengalami demokrasi yang terkonsolidasi. Nah, kita tahu bahwa pemilu kita sejak reformasi itu sudah beberapa kali, yaitu tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, sudah 5 kali. Dan 2024 adalah pemilu yang ke-6 kalinya. Artinya kalau kita berpatokan pada pemikiran dari seorang pemikir politik tersebut, maka pemilu 2024 adalah pemilu di mana kita siap untuk masuk ke dalam kondisi demokrasi yang terkonsolidasi, demokrasi yang tahap lanjut, demokrasi yang katakanlah sudah teruji, ya, sudah melalui berbagai tantangan, hambatan, dan kemudian masuk ke dalam kondisi demokrasi yang terkonsolidasi. Namun demikian tetap ada bahayanya bahwa kalau bangsa ini gagal untuk masuk ke dalam demokrasi terkonsolidasi, maka kemudian bisa setback, bahkan bisa kembali ke dalam kondisi otoritarianisme. Nah, ini tentu saja tidak kita inginkan bersama, karena kita sudah sepakat sebagai bangsa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berbentuk republik yang tentu saja menjalankan demokrasi yang terkonsolidasi. Bentuk republik ini sudah dicanangkan sejak para founding fathers, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Itu tergambar ketika Bung Karno, kemudian Bung Hatta, dan kalau tidak salah Syahrir, itu berdiskusi tentang bentuk republik yang akan didirikan. Salah seorang mengatakan, kira-kira bentuk apa nih republik yang akan kita dirikan? Kemudian salah seorang diantaranya, kerajaan. Terus kemudian ada pertanyaan, lantas siapa rajanya?
Kemudian kata seseorang lainnya adalah Bung Karno lah rajanya. Tapi kemudian Soekarno mengatakan, tidak, kita tidak akan membuat suatu kerajaan, tetapi kita akan membuat sebuah republik. Nah, karena keputusan Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers lainnya inilah, maka saudara-saudari sekalian itu berada di ruangan ini. Kenapa demikian? Karena saudara-saudari sekalian berada di ruangan ini adalah untuk memperkuat republik ini. Salah satu kekuatan dari republik ini adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Berbeda dengan kerajaan di mana kedaulatan ada pada tangan raja. Gitu ya. Nah, karena pilihan para founding fathers bahwa bentuk negara kita adalah republik, maka dengan demikian kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, salah satu pengejawantahan dari kedaulatan ada di tangan rakyat adalah secara reguler ya. Aduh, susah sekali. Secara reguler bangsa kita melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Itu adalah bentuk dari diwujudkannya kedaulatan rakyat sebagai sebuah negara republik gitu. Jadi bukan tanpa dasar bahwa kita semua, Bapak, Anda semua, saudara-saudari sekalian ada di ruangan ini, ada di dalam Zoom meeting ini, adalah karena memang para founding fathers menghendaki bahwa para penentu republik adalah rakyat, adalah kedaulatan rakyat. Coba bayangkan kalau para founding fathers menentukan bahwa bentuk republik adalah bentuk negara ini nantinya kerajaan. Ya tentu saja tidak perlu ada SKPP, ya. Tidak perlu ada bahkan tidak perlu ada Bawaslu. Karena tidak akan ada pemilu kalau negaranya sebuah kerajaan, gitu ya. Jadi patut bersyukur bahwa para founding fathers mempersiapkan sebuah negara demokrasi di mana kedaulatan ada pada kita semua. Nah, saya mengambil judul pengawasan partisipatif menuju sukses pemilu 2024 karena amatlah penting bagi suatu pemilu yang demokratis memiliki pengawasan. Tetapi pengawasan ini tidak cukup bila hanya pengawasan oleh negara. Tetapi pengawasan itu dilakukan juga oleh rakyat gitu. Jadi Anda sebagai pemilih tidak hanya melakukan pemilihan, tetapi juga melakukan pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan terhadap suara yang Anda berikan itu, gitu. Nah, disitulah maka ada urgensi membuat sebuah, katakanlah kalau dulu di awal itu gerakan 1 juta relawan pengawas pemilu, GRSPP. Kalau sekarang ide Bawaslu selanjutnya adalah SKPP, Sekolah Kader ya Pengawas Partisipatif. Lanjut. Ke slide kedua mungkin. Oh ya, saya perkenalkan sudah tadi ya bahwa pendidikan saya. Oke. Ya. Nah, apa sebenarnya urgensi dari Bawaslu dan juga lembaga pengawas sebenarnya, dan juga pengawasan partisipatif ya. Nah, mengawasi agar pemilu itu berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber-jurdil. Nah, itulah fungsi dari pengawasan, baik yang pengawasan yang dilakukan oleh negara, yaitu oleh Bawaslu dan jajarannya sampai ke bawah, sampai ke pengawas TPS ya. Dan pengawas TPS saya kira nanti Bawaslu juga akan membuka kesempatan untuk menjadi pengawas TPS pada waktunya. Maka bagi Anda semua yang ingin menimba pengalaman sebagai pengawas TPS ataupun KPU juga nanti akan membuka petugas di KPPS ya. Nah, itu dipersilakan tentu saja untuk mendaftar. Nah, sebagai bisa juga Anda semua itu mendaftar menjadi pengawas sukarelawan itu tadi ya, pengawasan oleh masyarakat ya, baik tetap katakanlah dengan SKPP, maka sudah cukup pengetahuan dan kemudian ikut mengawasi baik secara mandiri
atau juga bergabung ke dalam lembaga-lembaga pemantau yang ada, ya, lembaga pemantau yang ada seperti tadi JPPR, KIPP dan lain sebagainya, atau misalnya mendaftar menjadi staf pengawas di TPS atau staf pengawas di kelurahan gitu ya. Jadi dipersilakan nanti pada saatnya kalau sudah memang dibuka. Nah, lanjut. Oke, apa tahapan yang sedang berjalan sekarang? Jadi pemilu kita kan akan dilangsungkan 14 Februari. Nah, tahap-tahap sekarang yang sedang berjalan adalah tahapan pendaftaran. Mungkin kita mengikuti beritanya, sekarang ada dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, ya, DPRD, dan juga sebentar lagi akan dibuka pencalonan presiden dan wakil presiden yang tentu akan lebih seru nanti gitu ya. Kita akan lihat misalnya drama-drama bagaimana calon-calon presiden mencari calon wakil presiden dan bagaimana mereka semua kemudian mendaftar ke KPU gitu ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, tahapan pendaftaran ini akan berlangsung sampai awal November ya. Dan setelah itu 3 hari setelah itu tentu akan dimulai tahapan kampanye. Nah, itu juga yang memerlukan perhatian kita semua agar kemudian kampanye itu berlangsung luber jurdil, itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mohon kembali ke slide. Ada beberapa titik rawan ya yang perlu kita waspadai, terutama ketika pendaftaran sudah selesai dan kampanye dimulai. Maka akan banyak sekali kerawanan-kerawanan pemilu yang akan terjadi. Ke slide lagi, Mas. Mohon ke slide lagi. Oh, oke. Oke. Ya. Baik, jadi ada beberapa kerawanan-kerawanan. Yang pertama misalnya adalah menurut pengalaman selama ini daftar pemilih tetap itu tidak pernah akurat, bahkan sampai ke hari hanya pemilu. Kenapa demikian? Karena dinamika itu selalu terjadi di masyarakat. Ada misalnya orang meninggal, ada misalnya orang yang pindah alamat. Nah, itu sangat berpengaruh kepada daftar pemilih tetap gitu ya. Bisa saja misalnya daftar pemilih tetap itu berbeda dari fakta di lapangan gitu ya. Itu sangat bisa dipahami, akan tetapi adalah tugas kita bersama untuk memperkecil perbedaan-perbedaan itu ya. Anda misalnya sebagai alumni SKPP, setidaknya Anda mengecek nama di daftar pemilih tetap itu, apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, ini sangat penting karena kalau tidak terdaftar ya tidak akan bisa memilih gitu ya. Nah, pengalaman bahwa DPT itu selalu saja bermasalah, tidak akurat, itu harus segera diantisipasi agar kemudian ketidakakuratan itu bisa diminimalisir. Yang kedua, beberapa permasalahan yang selalu muncul adalah money politik uang. Nah, politik uang itu kita bisa kategorikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah vote buying. Vote buying itu apa? Vote buying itu yang sering dilakukan oleh para calon, baik itu calon anggota DPR atau mungkin DPD dan lain sebagainya, yaitu bagi-bagi uang, bagi-bagi barang. Ini adalah money politik yang masuk ke dalam kategori vote buying. Ya, membeli suara dibeli gitu loh. Bisanya dilakukan serangan pajar gitu istilahnya kan, serangan pajar, membagi-bagi amplop kepada calon-calon pemilih dengan syarat diingatkan bahwa jangan lupa memilih si A gitu ya. Nah, itu adalah money politics, itu adalah pelanggaran terhadap pemilu. Jadi kalau Anda melihat seperti itu sebagai alumni nanti SKPP, sebagai relawan, tentu saja
Anda dituntut untuk aktif ya, melaporkan hal ini. Oh ada nih vote buying, ada money politik, dilaporkan kemana dilaporkannya? Kepada Bawaslu tentu di jajaran di daerah Anda gitu ya. Bisa juga melalui mekanisme media sosial yang ada yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, yang kedua adalah kandidasi buying. Kandidasi buying itu adalah money politik yang dilakukan oleh calon kepada partai politik pengusung agar dicalonkan gitu. Itu istilahnya sewa perahu ya. Itu selalu terjadi. Nah, Anda kalau mengetahui ini, laporkan bahwa ada money politik, bahwa ada mahar politik. Seharusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau money politik kandidasi buying dibiarkan, maka tentu yang akan jadi calon-calon anggota DPR dan lain sebagainya adalah mereka yang punya uang, gitu loh. Padahal kita tidak berharap seperti itu, ya. Mereka yang mencalonkan adalah mereka yang memang layak dicalonkan, tidak hanya memiliki uang, tidak hanya memiliki dana untuk kampanye, tetapi mereka memang secara pribadi layak menjadi wakil rakyat, gitu. Oke. Kemudian permasalahan ketiga adalah masalah relasi KPU dan Bawaslu. Nah, ini sudah jadi pengetahuan semua nih bahwa seringkali hubungan antara KPU dengan Bawaslu itu seringkali panas ya, seringkali memanas. Kadang misalnya KPU diprotes oleh Bawaslu, kadang KPU yang memprotes gitu ya. Ini selalu terjadi karena memang tahapan-tahapan pemilu ini kadangkala salah tafsir dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kemudian yang membuat KPU Bawaslu itu bahkan disebut sebagai Tom and Jerry. Hubungannya itu Tom and Jerry kan kita tahu antara tikus dan kucing itu selalu bermusuhan gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, tentu saja tidak akan mungkin rasanya kalau relasi harmonis itu terus menerus tercipta, akan ada lah bentrokan-bentrokan, tetapi tentu saja upaya untuk meminimalisir bentrokan ini yang harus kita lakukan bersama agar kemudian KPU dan Bawaslu dan juga DKPP itu dapat bersama-sama menciptakan pemilu yang yang jurdil, yang tetapi juga kemudian yang tidak berisi permusuhan-permusuhan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, poin keempat adalah netralitas ASN, TNI Polri dan juga kepala desa. Poin yang kelima ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang selalu terjadi. ASN, TNI Polri itu kan dituntut untuk netral ya. Tetapi kemudian pada kenyataannya bisa saja mereka melakukan pemihakan-pemihakan. Kenapa demikian? Ya karena tentu ada target-target politik tertentu. Misalnya si ASN ingin misalnya dekat dengan pejabat terpilih nanti. Ketika dekat maka tentu saja dia bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pejabat baru itu. Nah, itu yang harus kita minimalisir ya. Jangan sampai ASN yang harusnya fokus pada pelayanan publik itu kemudian menjadi berpolitik, karena tentu saja itu akan merusak ya tugas dia sebagai ASN ataupun sebagai TNI Polri ataupun sebagai kepala desa. Kemudian yang keenam adalah masalah efektivitas Gakumdu. Apa itu Gakumdu? Yaitu lembaga ya yang terdiri dari banyak lembaga, yaitu ada KPU, ada Bawaslu, ada kejaksaan begitu. Nah, di dalamnya itu mereka bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam setiap tahapan pemilu. Nah, mereka fokus pada masalah-masalah yang bersifat pelanggaran pidana. Nah, ini dikerjakan oleh Gakumdu. Sedangkan pelanggaran administratif itu dikerjakan oleh Bawaslu. Pelanggaran administratif karena dikerjakan oleh satu lembaga itu seringkali lancar ya, tidak ada masalah. Tetapi pelanggaran pidana yang dilaksanakan prosesnya penegakan hukumnya oleh 3 lembaga, yaitu Bawaslu, KPU dan kejaksaan,
tentu saja itu akan menemukan kesulitan-kesulitan karena terdiri dari 3 lembaga, tentu seringkali terjadi perdebatan-perdebatan dan lain sebagainya. Kemudian ketujuh, ada kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, kemarin MA itu kan sudah memutuskan bahwa kampanye boleh dilakukan di tempat pendidikan. Makanya kita lihat misalnya ada debat atau ada debat ya di UI misalnya atau di UGM misalnya, karena itu memang sudah diperbolehkan oleh MK ya, yang boleh bahwa kampanye itu boleh masuk ke tempat pendidikan. Tetapi tentu saja harus dijaga agar kemudian kampanyenya itu tidak menghasilkan dampak-dampak negatif gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan ada ujaran kebencian, ada hoax, ada politisasi SARA. Itu menjadi permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dan menjadi ekstrim setelah Pilkada DKI 2017 dengan munculnya cebong dan kampret ya. Munculnya cebong dan kampret ini menandai sangat frontalnya kubu-kubu itu gitu ya. Nah, dan itu juga kemudian diwarnai oleh semakin banyaknya ujaran kebencian, oleh hoax dan SARA gitu ya. Nah, tentu kita harapkan bahwa friksi yang seperti itu tidak terjadi lagi di pemilu 2024, meskipun tanda-tandanya sudah mulai muncul nih ya. Tanda-tanda dari adanya 3 pasang yang mulai memunculkan ujaran kebencian, hoax ya. Dan itu tentu saja kita semua harus mengawal agar itu tidak menjadi ekstrim gitu ya. Anda sebagai alumni SKPP ya, sebagai relawan dan mungkin yang berminat menjadi pemantau, misalnya sebagai pemantau atau ikut dalam jajaran Bawaslu menjadi pengawas di TPS atau pengawas di desa gitu ya, tentu harus turut mengawal agar ujaran kebencian, hoax dan politisasi SARA ini bisa diminimalisir. Oke, kemudian yang ke-9 ada surat-surat suara kurang. Ini teknis ya, tentu saja KPU dan Bawaslu sudah membuat cara untuk meminimalisir ini. Kemudian kampanye di luar jadwal. Nah, ini sulit memang hadapi secara ini ya. Karena kenapa? Karena memang sudah ada jadwalnya bahwa kampanye itu setelah selesai pendaftaran calon ada kampanye sampai beberapa hari sebelum masa tenang dan kemudian hari H. Tetapi faktanya sejak sekarang itu sudah banyak sekali mereka yang berupaya untuk mengenalkan diri ke masyarakat gitu ya. Bahkan ada yang melalui program azan ya kan. Dengan azan dia tampil di dalam program azan itu, tentu saja itu mencederai sebenarnya bahwa janganlah dilakukan kampanye di luar jadwal dan lain sebagainya. Nah, kemudian masalah geografis ya. Masalah geografis ini, Papua ini termasuk masalah yang geografis ini sangat bermasalah. Kenapa? Karena memang secara geografis Papua itu terdiri banyak pulau ya, yang terpisah dengan laut. Nah, kita patut apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang selama ini terus menjalankan tugas sebaik mungkin meskipun tantangan geografisnya luar biasa berat gitu ya. Dan kemudian yang ke-12 adalah masalah dana kampanye. Ini juga selalu muncul bahwa laporan dana kampanye itu tidak pernah akurat. Coba bayangkan, saya pernah mengamati di Bali misalnya ada kampanye terbuka ya, mendatangkan artis ibu kota, tetapi dilihat di laporan dana kampanyenya hanya 10 juta. Coba bagaimana mendatangkan artis ibu kota tapi biaya keseluruhan hanya 10 juta. Artis ibu kota aja dibayar saja udah puluhan juta. Bagaimana mungkin dia datang ke dalam kampanye besar yang dananya hanya 10 juta gitu. Apa artinya? Laporan dana kampanye yang terjadi itu tidak akurat. Itu yang saya temukan sendiri gitu ya. Artinya itu banyak terjadi dalam satu rapat besar misalnya, dana yang dilaporkan itu tidak sesuai faktanya gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Rapat besar hanya menghabiskan dana 10 juta, 15 juta, itu kan tidak mungkin. Nah,
Saya kira ke depan dalam pemilu sekarang diperlukan transparansi dana kampanye. Transparansi laporan dana kampanye. Agar kemudian kampanye itu bisa menjadi lebih bersih gitu ya, dan ujungnya adalah bisa menjadi lebih adil gitu. Pemilu yang jurdil bisa lebih terrealisasi. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan money politics. Ada beberapa kemungkinan terjadinya money politik. Kita lihat biaya politik sebelum penetapan calon. Misalnya biaya konsultansi, kan banyak tuh konsultan politik ya. Kemudian ada pada tahap pencalonan ada mahar politik. Seperti tadi saya bilang, sewa perahu. Ya, sewa perahu itu pasti ada. Kemudian ada di pemutakhiran data. Itu manipulasi-manipulasi yang dilakukan agar kemudian data pemilih itu bisa menguntungkan seorang calon tertentu. Kemudian di masa kampanye, nanti sebentar lagi kita masuk masa kampanye, ada rekayasa sumber dan besaran sumbangan dana kampanye tadi itu. Seringkali dikecilkan. Ada rapat terbuka, dananya hanya 10 juta. Tidak masuk akal. Apalagi mendatangkan artis ibu kota gitu. Nah, ini di era-era kampanye inilah terjadi banyak manipulasi dana kampanye gitu. Kemudian di masa tenang, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi itu juga banyak sekali kemungkinan kecurangan, pelanggaran yang tentu saja Anda sebagai alumni SKPP diharapkan bisa proaktif untuk melaporkan kecurangan, pelanggaran ini kepada Badan Pengawas Pemilu gitu. Misalnya kecurangan apa? Menyuap oknum penyelenggara misalnya ya. Kemudian merekayasa proses rekapitulasi yang terjadi, sehingga siapa yang seharusnya kalah jadi menang, siapa yang menang jadi kalah gitu ya. Saya kira itu contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi di dalam beberapa tahap pemilu. Oke, lanjut. Kita lihat sekarang money politik. Kalau tadi adalah pertahapan, ini bentuknya. Money politik berdasarkan bentuknya. Transaksi dengan partai politik, tadi mahar politik itu ya. Kemudian transaksi dengan bohir. Anda tahu bohir? Bohir itu adalah orang-orang yang bersedia mendanai ya kampanye seorang atau kampanye pasangan calon. Gitu ya, seorang calon atau pasangan calon. Inilah bohir. Mereka yang punya duit. Mereka biasanya pengusaha, biasanya kapitalis ya, biasanya konglomerat gitu. Nah, transaksi itu sebenarnya dibolehkan, tetapi ada batasannya. Nah, dalam undang-undang sudah ada batasannya. Kalau tidak salah personal itu 2,5 miliar, kemudian perusahaan itu maksimal 25 miliar. Nah, si bohir ini harusnya tahu seperti itu, tetapi seringkali sumbangannya itu jauh lebih besar dari ketentuan gitu. Dan ada akal-akalan. Misalnya begini, seseorang menyumbang 100 miliar, tapi kemudian dia pecah-pecah gitu ya. Seakan-akan 2,5 miliar oleh si A, 2,5 miliar oleh si B, oleh si C, terus sampai kemudian 100 miliar itu punya penyumbangnya sendiri. Sampai beberapa pemilu lalu ada penelitian menemukan bahwa orang yang status ekonominya rendah ya, miskin begitu, mampu menyumbang miliaran gitu. Nah, dari kasus ini gitu ya. Jadi seseorang yang bohir ini kan tidak sukarela, dia memberikan sumbangan itu dengan harapan akan balik nanti setelah si calon itu menang. Dia akan dapat konsesi dan lain sebagainya. Nah, sebagai akal-akalan dia menyumbang 100 misalnya dipecah-pecah. Nah, ada misalnya yang pegawai rendahan menyumbang 2,5 miliar, ada bahkan tukang beca menyumbang 2,5 miliar, dan itu tidak mungkin terjadi. Ya, dan itu kemudian setelah ditelisik, itu kemudian bahkan si orang itu juga sendiri tidak tahu bahwa dia menyumbang gitu ya. Kenapa namanya bisa ada? Kita lihat, seringkali terjadi misalnya pengumpulan KTP, fotokopi KTP. Nah, itu seringkali diselewengkan gitu ya. Jadi Anda sebagai alumni SKPP mungkin bisa lebih ikut meneliti hal ini. Bagaimana KTP dari para pemilih itu seringkali diselewengkan gitu ya. Mereka menjadi penyumbang padahal secara
real secara ekonomi mereka tidak mungkin menyumbang sebesar itu misalnya. Nah, itu akibat karena adanya upaya ya menyelubungi sumbangan-sumbangan dana kampanye. Kemudian transaksi dengan penyelenggara pemilu. Nah, tentu saja KPU, Bawaslu kan sudah menyeleksi para penyelenggara pemilu, mereka yang memiliki etik yang tinggilah yang direkrut. Nah, tetapi yang namanya manusia kan bisa hilaf. Ya, meskipun sudah melalui berbagai tahapan ujian, tetap aja ada kemudian penyelenggara yang kepleset nih, menerima uang gitu ya. Nah, ini tentu saja harus diproses ya. Kemudian yang keempat, transaksi dengan pemilih. Nah, ini amplop seperti itu. Ini seringkali terjadi money politik seperti ini dengan serangan pajar ya. Pagi hari sebelum hari H pemungutan gitu ya. Diberikan amplop gitu ya. Nah, orang kita kan religius nih. Saya pernah mendengar kata-kata waktu ada acara di Sulawesi, daerah Sulawesi, dia bilang, "Loh, saya kan sudah diberi kebaikan ini, dapat uang. Masa saya nggak milih dia kan?" Nah, secara moral saya punya saya punya beban karena saya sudah menerima uang. Nah, ini kondisi seperti ini yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh calon-calon yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kelima, money politik berdasarkan bentuknya itu transaksi dengan penegak hukum. Nah, pasca pemilu banyak sekali penegak hukum yang semakin kaya ya. Karena menjadi katakanlah itu istilahnya itu pengacara-pengacara yang berusaha bukan untuk mewujudkan keadilan, tapi berusaha untuk memenangkan si kliennya itu gitu ya. Ada saja itu yang seperti itu ya. Oke, itu potensi money politics. Lanjut. Nah, apa tujuan pengawasan partisipatif? Ya, tentu saja Anda sudah paham sebenarnya karena Anda sudah melewati tahap-tahap pelatihan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin bisa kita perjelas. Pertama, misalnya tujuan seorang yang telah melewati pengawasan partisipatif itu adalah berupaya untuk menjadikan pemilu itu berintegritas. Pemilu berintegritas tentu saja pemilu yang bersih, pemilu yang bebas tadi money politik dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita harus semampu mungkin untuk turut menyumbangkan pemikiran, tindakan, langkah-langkah kita untuk mewujudkan pemilu berintegritas ini. Bawaslu atau KPU kan punya aplikasi nih untuk menerima laporan-laporan, terutama Bawaslu ya. Ada Gowaslu misalnya, kalau dulu saya tidak tahu sekarang sudah berubah namanya atau masih Gowaslu, tapi itu bisa dimanfaatkan ya. Dengan handphone Anda bisa laporkan nih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang Anda ketahui. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya konflik ya. Meskipun pemilu itu merupakan konflik verbal, dalam arti bahwa kalaupun saling katakanlah quote unquote memusuhi, itu dibatasi dengan secara verbal saja ya, tidak dengan konflik kekerasan. Nah, tetapi kekerasan itu masih mungkin terjadi karena tensi yang semakin tinggi itu. Nah, tugas kita bersama untuk meminimalisir tensi itu sehingga kemudian konflik yang terjadi hanya konflik verbal. Saling serang misalnya, wah dia pernah korupsi gitu ya, wah dia pernah apa, itu boleh ya, tetapi secara fisik tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mendorong meningkatnya partisipasi publik. Anda dalam link Anda sendiri bisa turut untuk memberi penyadaran kepada publik bahwa kita sedang berada dalam tahap-tahap menjelang pemilu. Nah, pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat dan tentu saja rugi kalau seseorang itu tidak memanfaatkan kedaulatannya. Anda bisa mengatakan itu di dalam link komunikasi Anda itu. Itulah wujud dari partisipasi publik, berupaya untuk ikut mendorong meningkatnya partisipasi publik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas demokrasi. Tentu saja upaya untuk memberikan penyadaran publik itu akan berujung pada kualitas demokrasi, di mana publik memilih bukan karena dia menerima amplop ya. Rakyat memilih bukan karena dia dikasih beras misalnya, sekarang harga beras makin tinggi,
hati-hati, akan banyak sekali ini upaya untuk money politik dengan memberi beras. Nah, itu merusak kualitas demokrasi. Dan upaya kita semua untuk meminimalisir itu bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga kemudian seperti kata peneliti tadi di awal, bahwa pemilu ke-6 itu bisa menjadi pemilu di mana demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang terkonsolidasi. Syaratnya adalah tidak ada lagi money politics, tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi penyalahgunaan hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Itu karakter bahwa masyarakat sudah paham ya bahwa kedaulatan itu ada di tangan dia, dan kedaulatan itu jangan dijual murah, dalam arti bahwa jangan menerima suap. Kedaulatan itu adalah kesempatan dia untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang akan membela rakyat ke depan. Nah, itu tentu saja itulah karakter kesadaran politik yang akan dibangun ya. Dan tentu saja Anda yang lulusan pengawasan partisipatif saya kira bisa turut berperan banyak. Oke, lanjut. Ya, ini yang sudah dibuat Bawaslu tentang program pengawasan partisipatif ya. Ada SKPP yang Anda ada di dalamnya, pengkaderan pengawasan, konsolidasi nasional kader SKPP. Nah, pertemuan ini salah satu dari upaya untuk mengkonsolidasikan kader-kader SKPP. Selain itu, Bawaslu juga membuat forum warga, ya mungkin Anda semua tahu, ada pojok pengawasan di kantor-kantor Bawaslu itu pasti ada pojok pengawasan. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, ada kampung pengawasan pemilu, beberapa kampung, beberapa desa kemudian diberi katakanlah informasi, pendidikan, politik, agar kemudian warga kampung itu juga bisa aktif sebagai orang rakyat yang siap mengawasi pemilu. Kemudian ada Saka Adiaksa Pemilu ya di bidang kepramukaan, disisipkanlah ya, ilmu-ilmu kepemiluan. Saya kira ini langkah-langkah Bawaslu yang sangat baik ke-6-nya ini. Semuanya akan membentuk publik yang siap untuk turut mengawasi. Rakyat yang tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga rakyat yang mengawasi pilihannya. Karena pada suatu saat nanti, menurut saya, idealnya pengawasan itu langsung oleh rakyat, tidak oleh negara. Negara mungkin tetap ikut serta dalam pengawasan, tetapi pengawasannya sendiri itu harus oleh rakyat. Negara dalam hal ini Bawaslu cukup menindaklanjuti ya, laporan-laporan hasil pengawasan rakyat itu sendiri. Jadi kalau sekarang Bawaslu misalnya ada peran pengawasan dan ada peran keadilan pemilu, maka suatu saat nanti kalau rakyat sudah siap, Bawaslu itu penegak hukum pemilu. Nah, menegakkan hukum pemilu dari laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Idealnya kan seperti itu. Nah, program pengawasan partisipatif itu adalah langkah untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu turut mengawasi. Pada saat masyarakat sudah menjadi pengawas-pengawas independen, ikut mengawasi, maka tentu saja Bawaslu bisa sedikit agak ke belakang, yaitu Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemilih sendiri, oleh rakyat sendiri. Nah, idealnya kan seperti itu. Ya, karena proses hukum itu tidak mungkin dilakukan oleh rakyat karena nanti akan anarkis, maka proses hukum harus tetap oleh negara. Dan dalam proses hukum-hukum kepemiluan dilakukan di dalam, kalau pidana tadi di dalam sentra gakumdu, kalau misalnya administratif itu oleh Bawaslu. Gitu. Jadi ke depan Bawaslu itu akan lebih menjadi lembaga hukum pemilu, dan kemudian lembaga pengawasan itu akan lebih besar porsinya ke rakyat. Tentu saja itu pelan-pelan, tidak bisa langsung ya. Dalam puluhan tahun ke depan mungkin Bawaslu masih tetap akan mengawasi, tetapi porsinya dikurangi, kemudian diberikan yang sudah mampu dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Misalnya pengawasan baliho itu kan gampang sekali. Lihat ada baliho yang menyalahi tempat misalnya, klik
foto, laporkan ke Bawaslu, diproses oleh Bawaslu. Tetapi untuk penyalahgunaan yang susah seperti tadi, tentang money politik, tentang laporan dana kampanye, itu kan masyarakat biasa susah untuk mengakses itu. Karena harus juga mengetahui proses aliran uang yang terjadi misalnya. Tentu itu tetap harus dilakukan oleh Bawaslu. Nah, dengan syarat bahwa Bawaslu juga harus punya akses ke dalam data-data gitu ya. Karena itu Bawaslu seharusnya memang seperti KPK itu ya. Di dalamnya ada kepolisian, ada apa yang bisa memproses gitu. Idealnya seperti itu. Oke, masih ada, lanjut. Kalau tidak salah masih ada. Nah, oke. Nah, ini program-program pengawasan partisipatif ya. Ada akreditasi pemantau. Untuk pemilu itu kan Bawaslu yang melakukan akreditasi. Jadi lembaga-lembaga pemantau itu harus terdaftar ya ke dalam data yang dilakukan oleh Bawaslu. Kalau misalnya untuk pilkada kalau tidak salah ke KPU gitu ya. Sama saja adanya akreditasi pemantau. Kemudian penjajakan kerjasama kelembagaan ya dengan multi stakeholder. Stakeholder pemilu itu kan banyak. Tentu Anda sudah dapat pembelajaran dari itu ya. Selain KPU, Bawaslu, DKPP, itu kan ada juga pemerintah. Pemerintah misalnya menjamin bahwa pendanaan pemilu itu lancar misalnya gitu kan. Harus ada peran pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian peran Anda, peran masyarakat, peran pemilih, peran banyak lagi, berbagai pihak, stakeholder ya, seluruh stakeholder. Nah, itu harus diorkestrasi dengan baik ya, mungkin oleh KPU, karena KPU itu istilahnya seperti eksekutifnya pemilu lah gitu ya. Nah, tetapi kemudian Bawaslu ikut juga serta dalam memastikan bahwa orkestrasi itu berlangsung dengan baik. Oke, kemudian ada berbagai terobosan ya, Bawaslu mendengar, Bawaslu memanggil, banyak sekali lah. Saya kira informasinya sudah Anda dapatkan pasti. Oke, lanjut. Apakah masih ada atau ini slide terakhir? Baik, masih ada. Kelompok strategis Bawaslu dalam pengawasan partisipatif tadi itu. Kaum muda milenial ya, mungkin Anda termasuk ke dalam kaum muda milenial, baik Gen Z atau Gen milenial ya betul. Ada juga kemudian lembaga pendidikan, ada juga berbagai organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Itu menjadi katakanlah kaki-kaki yang bisa memperkuat Bawaslu dalam pengawasan pemilu itu gitu ya. Nah, sebagai kaum muda tentu saja yang semakin kesini tuh presentasinya semakin besar gitu ya, dalam pemilih. Tentu saja dalam pengawasan pun seharusnya menjadi seperti itu. Oke, lanjut. Ya, beberapa hal penting yang perlu disikapi. Pertama, tadi sudah saya singgung, putusan MK yang membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan. Nah, dengan putusan MK itu misalnya kemarin sudah bisa katakanlah dilakukan di UI ya, di UGM. Itu baik-baik saja, karena dengan demikian kan dunia mahasiswa menjadi lebih dekat dengan kepemiluan gitu ya. Tetapi tentu saja ada negatifnya. Di kampus menjadi lebih panas misalnya, karena dalam diskusi keseharian nanti juga bisa mengikutkan kubu-kubuan gitu ya. Nah, itu tentu saja itu dampak negatif. Nah, berpotensi terbelah. Nah, karena itu saya yakin Anda yang mayoritas mahasiswa misalnya bisa ikut berperan serta untuk mencegah jangan sampai kampus itu menjadi terbelah karena pemilu gitu ya. Kalau di kampus diskusi kepemiluan boleh ya, tetapi sebagai calon-calon intelektual tentu saja bisa dilakukan dengan kepala dingin ya. Hati boleh panas tapi kepala harus dingin gitu ya. Carilah hal-hal baik ya dalam proses-proses kepemiluan ini gitu. Kemudian selain itu ada, nah ini, mantan koruptor bisa mencalonkan diri dalam pemilu. Nah, saya pribadi
saya mengatakan bahwa mantan koruptor itu boleh saja dia memilih menjadi pemilih karena hak, ya, karena dia sudah tidak terpidana. Tetapi untuk dipilih, nah menurut saya beresiko. Kenapa beresiko? Karena seorang napi koruptor, mantan napi koruptor, ya, yang di penjara karena korupsi, mungkin dia sudah menjalani hukumannya dan oleh undang-undang dibolehkan mencalonkan diri kembali dalam jabatan publik. Tetapi menurut saya beresiko. Kenapa? Karena link ya di sekitar dia, link korupsi itu, jaringan korupsi di sekitar dia itu akan hidup lagi ketika dia menjadi pejabat publik, ya. Nah itu bahaya, gitu. Mungkin dianya sudah tobat, mungkin dianya tidak akan lagi berkorupsi, tetapi pelan-pelan si link ini, si jaringan ini akan mempengaruhi dia kembali, dan secara manusiawi tentu bisa saja terseret kembali. Jadi menurut saya pribadi ya, mantan koruptor itu sebaiknya ya tidak lagi menduduki jabatan publik. Dia memilih boleh, tapi dipilih seharusnya tidak. Tetapi undang-undang membolehkan, masalahnya di situ. Jadi ya kita harus menghormati undang-undang, maka mereka bisa mencalonkan diri kembali atau bisa mencalonkan diri sebagai calon DPR, DPRD, DPD gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai pemilih yang sudah mendapatkan informasi lebih harus lebih hati-hati lagi. Lihat track record, ya, apakah si calon itu mantan koruptor bukan. Nah, ini kan ada kewajiban nih oleh undang-undang. Mantan koruptor boleh mencalonkan diri kembali, tetapi dia harus membuka dirinya, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dia adalah koruptor, mantan koruptor, gitu ya. Dengan demikian maka masyarakat menjadi bisa menimbang-nimbang nih, bagus atau baik atau tidak itu kalau tetap memilih si mantan koruptor itu, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, hal penting, hal yang baru itu adalah kampanye berbasis digital. Saya kira kehidupan kita yang semakin masuk ke dalam dunia digital, maka politik pun akan semakin masuk ke dalam dunia digital. Dan saya kira itu baik-baik saja, asalkan kita bisa bijak ya dalam memanfaatkan teknik digital untuk partisipasi kita dalam politik. Oke, lanjut. Takut terlalu panjang juga, silakan dilanjut. Masih ada? Ya. Nah, peran masyarakat. Pertama, turut melakukan pendidikan politik rakyat. Anda nih khususnya setelah melalui SKPP, maka secara moral sebenarnya memiliki kewajiban untuk kalau bahasa Jawa itu menggetuk tularkan gitu ya, menularkan, menginformasikan apa yang informasi pendidikan yang sudah Anda dapatkan kepada masyarakat. Misalnya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas gitu ya, untuk mewujudkan pemilu yang jurdil, luber jurdil. Nah, itu harus ditularkan ke masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua, turut mengawal suara. Nah, bagi Anda yang berminat misalnya menjadi pengawas, ya mungkin nanti pada saat Bawaslu membuka peluang pengawas TPS atau pengawas desa, kelurahan kalau tidak salah namanya ya, itu bisa ikut. Atau pada saat KPU membuka peluang KPPS, nah silakan untuk ikut terlibat gitu ya. Atau misalnya Anda saya mau yang independen, ya silakan masuk ke dalam lembaga-lembaga pemantau atau misalnya memantau sendiri saja gitu ya. Nah, kemudian juga turut mengawal dalam arti bahwa memastikan bahwa kepemimpinan Republik ini yang adalah orang-orang yang baik, yang akan yang akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa ke depan. Apalagi di era dunia digital sekarang, era dunia global sekarang, yang dimana persaingan itu semakin sengit, persaingan antar negara itu semakin tinggi, maka diperlukan tokoh-tokoh pemimpin yang memang benar-benar mau bekerja buat rakyat dan negara gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir saya pikir, bagaimana menuju pemilu yang pro rakyat. Internet dan perkembangan medsos mempermudah peran rakyat. Nah, sebenarnya medsos itu
bisa mempermudah mewujudkan pemilu yang pro rakyat. Anda bisa aktif di medsos dengan menyebarkan informasi yang baik gitu ya. Pemilu yang baik. Misalnya apa? Misalnya kalau Anda tahu track record seseorang gitu ya, misalnya ikut mensosialisasikan dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan dalam pemilu, misalnya bagaimana kita memilih dan lain sebagainya, itu Anda bisa ikut turut berpartisipasi di medsos tersebut. Kemudian parpol pro rakyat. Nah, sekarang ini menurut Anda masih ada tidak parpol yang pro rakyat? Atau jangan-jangan parpol sudah kepentingan mereka sendiri semua nih? Ya, rakyat hanya dijadikan pijakan saja gitu. Nah, tentu ini harus kita cermati bersama ya. Bung Karno dulu mengatakan bahwa harus ada parpol yang pro Marhaen. Marhaen itu kan ciptaan Bung Karno untuk mencitrakan seorang rakyat gitu ya, rakyat biasa gitu. Nah, parpol itu harus pro Marhaen. Parpol yang pro Marhaen itu artinya pro terhadap kepentingan rakyat, kehendak rakyat. Begitu. Kalau rakyat misalnya tidak ingin digusur, ya jangan digusur seperti yang terjadi di Rempang itu ya. Nah, parpol itu harus sensitif terhadap kepentingan ini gitu ya. Parpol harus sensitif terhadap kepentingan rakyat. Termasuk juga tentu memilihkan calon-calon wakil rakyat itu yang sensitif terhadap kepentingan rakyat, yang pro rakyat itu, pro Marhaen itu. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat berdaya. Nah, SKPP yang dibuat oleh Bawaslu ini bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan untuk turut serta dalam kehidupan bernegara, dalam hal ini kehidupan dalam kepemiluan, gitu ya. Nah, ini tentu saja sudah dilakukan oleh Bawaslu, dan ini peran yang baik sekali untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya pada akhirnya. Oke, mungkin ini sudah terakhir ya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar diskusi terkait dengan pemilu, terkait dengan peran serta kita mungkin sebagai anak muda, sebagai pemuda ya, dalam proses rekrutmen kepemimpinan ke depan. Karena pilihan kita adalah menentukan bagaimana kita ke depan. Kalau kita salah pilih, maka kehidupan kita, kehidupan rakyat itu akan semakin memburuk. Tetapi kalau kita benar dalam melakukan pilihan, benar dalam berpartisipasi dalam penyadaran tentang kepemiluan, maka kita punya kesempatan bisa berharap bahwa kehidupan bernegara ke depan bisa lebih baik, termasuk kehidupan pribadi kita sendiri juga akan menjadi lebih baik. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih.